Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron, SPil MPil, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Sains, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hasil presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Afia Istiqomah dengan NIM 2417114 dan teman saya Lilis Agustin dengan NIM 2417122. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang etika ilmu sains, problem nilai dalam ilmu sains. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Lilis Agustin. Etika ilmu itu kayak aturan main dalam dunia penelitian. Jadi setiap ilmuwan itu harus punya prinsip yang jelas tentang bagaimana mereka melakukan penelitian dan berinteraksi dengan orang lain. Kenapa ini penting? Yang pertama adalah supaya hasil penelitian mereka itu bisa dipercaya. Misalnya seperti mereka harus jujur dan tidak memalsukan data. Karena kalau data itu salah bisa berdampak besar. Yang kedua yaitu etika membantu untuk menjaga kepercayaan publik. Ketika orang tahu penelitian itu dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, mereka lebih cenderung percaya pada hasilnya. Jadi etika ilmu itu bukan cuma aturan, tapi juga soal membangun hubungan baik antara sains dan masyarakat. Jadi maksudnya itu etika itu bisa dibilang sebagai sekumpulan norma dan nilai yang mengatur bagaimana kita berperilaku di masyarakat. Dalam konteks ilmiah, etika menjadi sumber penting karena kita butuh kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab saat melakukan penelitian. Misalnya keterbukaan data itu berarti para ilmuwan harus siap untuk membagikan informasi dan hasil penelitian mereka dengan orang lain, supaya hasilnya bisa diperiksa dan dipahami oleh banyak orang. Selain itu, penghormatan terhadap subjek penelitian seperti manusia atau hewan adalah hal yang wajib. Kita harus memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan baik dan tidak disakiti. Terakhir, kejujuran dalam melaporkan hasil itu penting banget ya. Jadi jangan sampai ada data yang dimanipulasi atau disembunyikan, karena ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap sains. Jadi semua prinsip ini saling berkaitan dan membantu menjaga integritas dunia penelitian. Selanjutnya yaitu nilai dalam sains itu bisa diartikan sebagai keyakinan dan prinsip yang memengaruhi bagaimana penelitian dilakukan dan bagaimana kita menginterpretasikan data. Misalnya, objektivitas itu sangat penting. Para ilmuwan harus berusaha untuk menghindari bias. Artinya, mereka harus melihat data secara adil tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau harapan. Selain itu, keterbukaan juga menjadi nilai yang sangat dihargai. Ini berarti ilmuwan harus bersedia membagikan ilmu penelitian mereka dan menjelaskan metode yang digunakan, supaya orang lain juga bisa memahami dan mengecek ulang. Yang terakhir yaitu kejujuran dalam pengakuan terhadap keterbatasan dan kesalahan itu krusial. Jika ada yang salah dalam penelitiannya, sebaiknya ilmuwan tidak menutup-nutupi, melainkan mengakui kesalahan tersebut. Dengan memperhatikan nilai-nilai ini, kita bisa memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar dapat dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, selanjutnya yaitu salah satu contoh terkenal dari pelanggaran etika dalam penelitian adalah studi Tuskegee tentang sifilis. Dalam penelitian ini, para ilmuwan mengamati pasien yang terinfeksi sifilis tanpa memberitahu mereka tentang kondisi mereka atau memberikan pengobatan yang seharusnya. Ini jelas sangat tidak etis karena para subjek penelitian mengalami kerugian yang besar, baik secara fisik maupun emosional. Selain itu, pelanggaran etika seperti ini juga bisa merusak reputasi ilmuwan dan institusi yang terlibat. Ketika orang tahu bahwa penelitian yang dilakukan dengan cara yang salah, kepercayaan masyarakat terhadap sains juga bisa hilang. Dari kasus ini, kita belajar bahwa penting untuk mendapatkan persetujuan yang diinformasikan dari subjek penelitian. Artinya, penting untuk mereka tahu apa yang akan terjadi dan setuju untuk berpartisipasi. Selain itu, perlu ada pengawasan etis yang ketat untuk memastikan bahwa semua penelitian dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan dihormati atau menghormati hak individu. Ini semua penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Baik, selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial ilmuwan. Ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial yang besar, karena penelitian yang mereka lakukan harus bermanfaat bagi masyarakat. Ini berarti mereka harus mempertimbangkan dampak dari hasil penelitian mereka dan memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk tujuan yang merugikan. Selain itu, ilmuwan harus bisa menghindari penyalahgunaan pengetahuan ilmiah, misalnya mereka harus peka terhadap bagaimana teknologi atau informasi yang mereka ciptakan bisa disalahgunakan. Untuk membantu menjaga integritas, ada kode etik ilmiah yang menjadi pedoman bagi para ilmuwan. Kode ini berisi prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh penelitian dilakukan dengan cara yang etis. Nah, selain itu, ilmuwan juga berperan sebagai edukator dan komunikator ilmu pengetahuan. Mereka harus mampu menjelaskan hasil penelitian mereka kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami, sehingga orang-orang bisa mendapatkan manfaat dari pengetahuan tersebut. Jadi, peran ilmuwan tidak hanya terbatas pada laboratorium, tetapi juga sangat berhubungan dengan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini menegaskan bahwa etika ilmu berfungsi sebagai panduan moral bagi ilmuwan, memastikan penelitian dilakukan dengan integritas. Nilai-nilai seperti objektivitas, keterbukaan, dan kejujuran sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil penelitian. Penyelenggaraan etika dapat berdampak negatif pada subjek penelitian dan reputasi ilmuwan. Oleh karena itu, ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa penelitian mereka bermanfaat dan tidak disalahgunakan dengan mengikuti kode etik yang ada. Penting juga untuk terus merenungkan dan mendiskusikan praktik etis dalam sains guna meningkatkan integritas penelitian. Dengan kesadaran akan etika dan nilai dalam sains, kita dapat mendorong praktik penelitian yang lebih baik dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.